Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Rabb yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Syalawat dan salam tercurah kepada Rasulullah, suri teladan dalam taubat dan cinta. Sahabatku, kehidupan ini dipenuhi dengan pilihan, dan setiap pilihan membawa konsekuensi. Ada dua jalan yang terbentang di hadapan kita. Satu menuju surga, yang penuh dengan kesulitan dan ujian, dan satu lagi menuju neraka, yang tampaknya mudah ditempuh tanpa hambatan. Namun di balik kedua jalan ini, ada hikmah yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang merenung dan mencari petunjuk dari Allah. Ketika kita berbicara tentang jalan ke surga, kita tidak bisa lepas dari konsep ujian dan kesabaran. Allah berfirman dalam Al-Quran bahwa setiap amal baik membutuhkan perjuangan. Sementara kemudahan menuju jalan keburukan sering kali datang begitu saja tanpa kita sadari. Jalan menuju surga bukanlah jalan yang instan, tetapi ia adalah jalan yang akan membawa kita pada kemuliaan yang abadi. Kenapa surga membutuhkan usaha yang keras? Mengapa untuk mencapai kebaikan dan keridhaan Allah, kita harus melalui rintangan, pengorbanan, dan kesulitan yang tak jarang terasa berat? Hal ini karena surga adalah tempat yang luar biasa, tempat yang tidak bisa dicapai dengan hanya menjalani hidup tanpa tujuan dan tanpa perjuangan. Di sisi lain, jalan menuju neraka seringkali tampak lebih mudah. Hawa nafsu, kesenangan dunia, dan godaan syaitan adalah musuh kita yang selalu mengajak kita ke arah yang salah. Tanpa disadari, banyak di antara kita yang terjebak dalam perangkap ini, mengikuti jalan yang tampaknya mudah, tanpa menyadari bahwa jalan tersebut mengarah pada kebinasaan. Jalan menuju neraka digambarkan dalam Al-Quran sebagai jalan yang penuh dengan kenikmatan, semu, dan tipuan. Ia memikat hati dengan segala hal yang menggoda hawa nafsu kita, materi, kesenangan dunia, kekuasaan, dan banyak lagi. Namun, meski terlihat menarik, pada akhirnya jalan tersebut hanya akan membawa kita pada penyesalan yang tak berujung. Mungkin kita sering mendengar ungkapan bahwa jalan menuju neraka itu mudah, sementara jalan menuju surga itu berat. Namun, ungkapan ini bukanlah untuk membuat kita merasa putus asa atau pesimis, melainkan untuk mengingatkan kita bahwa perjuangan untuk mendapatkan ridha Allah tidaklah mudah. Dan meskipun penuh kesulitan, itulah jalan yang seharusnya kita pilih. Allah menciptakan jalan-jalannya dengan penuh kebijaksanaan. Surga adalah ganjaran bagi mereka yang tetap teguh dalam iman meski terhalang oleh segala bentuk kesulitan. Neraka sebaliknya adalah tempat bagi mereka yang lebih memilih kenikmatan dunia sementara mengabaikan tanggung jawab agama mereka. Kini mari kita merenung dan melihat lebih dalam mengapa jalan menuju surga begitu rumit sementara jalan menuju neraka begitu mudah. Apakah kita sudah memilih jalan yang tepat? Apakah kita cukup sadar akan bahaya yang mengintai di setiap langkah kita? Semua ini adalah pertanyaan yang perlu kita jawab dengan serius. Realita dua jalan yang berbeda arah. Sahabatku, setiap manusia berjalan di atas pilihan yang dia buat. Dalam hidup ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membentangkan dua jalan yang saling bertolak belakang. Jalan menuju surga dan jalan menuju neraka. Keduanya nyata dan setiap langkah kita sedang mengarah ke salah satunya. Tapi mengapa jalan ke surga begitu terasa berat, sedangkan jalan ke neraka seakan terbuka lebar tanpa hambatan? Surga bukan tempat biasa. Ia adalah balasan bagi orang-orang yang menjaga dirinya dari keburukan, yang memilih kebaikan meski menyakitkan, yang melawan nafsu meski menggoda. Maka wajar jika jalannya tidak mudah, sedangkan neraka menjadi tempat bagi mereka yang mengikuti hawa nafsu, membiarkan hidup mengalir tanpa arah, dan berpaling dari petunjuk Allah. Kita hidup di dunia yang penuh tipu daya. Dunia membungkus dosa dengan warna-warni kesenangan. Kemaksiatan dipermudah, diglamor, dan bahkan dirayakan, sementara ibadah sering dianggap beban. Maka jangan heran jika banyak orang terjatuh ke jalan yang salah tanpa merasa bersalah. Jalan ke neraka memang tampak mulus,
Tak perlu banyak perjuangan, cukup mengikuti arus dunia. Lakukan apa yang menyenangkan, abaikan aturan, dan nikmati hidup. Tapi semua itu hanyalah kesenangan sementara yang sedang menuntun jiwa menuju kebinasaan yang kekal. Sebaliknya, jalan ke surga menuntut kesadaran. Ia memerlukan tekad untuk melawan kenyamanan semu. Kita harus bangun ketika orang lain tidur, harus memberi ketika orang lain menimbun, harus menundukkan pandangan ketika dunia memamerkan aurat. Bukankah itu berat? Tapi justru di sanalah nilai keimanan diuji. Allah tidak pernah menjanjikan bahwa jalan ke surga itu mudah. Namun Ia menjanjikan bahwa setiap langkah yang berat itu tidak akan sia-sia. Rasulullah SAW bersabda, "Ketahuilah bahwa barang dagangan Allah itu mahal. Ketahuilah bahwa barang dagangan Allah adalah surga. Maka jangan berharap kenikmatan abadi bisa dicapai tanpa perjuangan." Satu hal yang perlu diingat, Allah Maha Adil. Ia tidak menyulitkan manusia kecuali untuk mendewasakan. Jalan menuju surga memang rumit karena surga adalah tempat istimewa. Hanya mereka yang sabar, berserah diri, dan istiqamah yang bisa memasukinya. Sedangkan neraka, Allah bukakan pintunya bagi siapapun yang tidak mau berjuang. Maka renungkanlah, kemana arah langkah kita hari ini? Apakah kita sedang memilih kenyamanan dunia yang sementara atau menapaki jalan sulit menuju kebahagiaan abadi? Jalan mana yang kita pilih akan menentukan nasib kita di akhirat. Surga itu nyata, neraka pun nyata. Tinggal kita mau melangkah kemana. Hawa nafsu dan rayuan dunia. Hawa nafsu adalah musuh yang paling dekat. Ia ada di dalam diri kita, berbisik halus namun mematikan. Nafsu tidak mengajak kepada sabar, ia mengajak kepada tergesa-gesa. Nafsu tidak mendorong kepada kebaikan, tapi menyeret pada keinginan yang liar. Maka wajar jika jalan ke neraka begitu mudah, karena nafsu menjadi penunjuk jalannya. Dunia ini diciptakan sebagai tempat ujian, namun banyak manusia tertipu dan menjadikannya tujuan. Kesenangan dunia begitu memikat, harta, jabatan, kemewahan, popularitas. Semua itu menyilaukan, hingga kita lupa bahwa dunia hanyalah tempat singgah. Kita terbuai oleh gemerlapnya dan lupa bahwa yang kekal bukanlah di sini. Allah telah memperingatkan, sesungguhnya dunia itu manis dan hijau, dan Allah menjadikan kalian khalifah di dalamnya untuk melihat bagaimana kalian bertindak. Tapi kebanyakan manusia justru menjadikan dunia sebagai kiblat. Mereka menukar kebenaran demi keuntungan dan meninggalkan ibadah demi kesenangan sesaat. Nafsu bekerja sama dengan dunia. Ketika nafsu ingin dipuaskan, dunia menyediakan jalannya. Maka jadilah manusia yang terikat pada kecanduan, kecanduan hiburan, kecanduan pengakuan, kecanduan syahwat. Dan semua itu disediakan dengan sangat mudah. Tanpa sadar, mereka sedang meniti jalan ke neraka. Sebaliknya, orang yang ingin masuk surga harus menahan diri. Harus mampu berkata tidak saat nafsu berkata iya. Harus berani menutup mata, menjaga lisan, menahan marah, menolak riba, dan menundukkan ego. Inilah mengapa jalan ke surga terasa sempit, karena nafsu terus memberontak. Setiap kali kita menahan nafsu, sebenarnya kita sedang membangun tangga menuju surga. Setiap penolakan terhadap godaan adalah kemenangan rohani, dan setiap kemenangan itu bernilai besar di sisi Allah. Tapi karena hasilnya tidak langsung terlihat di dunia, manusia sering menganggapnya sia-sia. Jangan heran jika orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya sering terlihat bahagia, sukses, dan berkuasa. Dunia memang memihak mereka, tapi itu hanya ujian yang menyesatkan. Rasulullah SAW bersabda, "Jika Allah mencintai seorang hamba, maka Dia akan mengujinya." Justru saat hidup terasa berat karena menjaga diri dari dosa, disitulah tanda cinta Allah. Maka tanyakan pada diri kita, siapa yang sedang kita ikuti? Nafsu yang menuntun pada dosa atau petunjuk Allah yang menuntun pada surga? Dunia ini menawarkan banyak jalan, tapi hanya satu yang benar. Dan jalan itu tidak akan pernah sejalan dengan nafsu. Jalan itu menanjak karena ujungnya adalah surga.
Ujian adalah bukti cinta Allah. Banyak orang bertanya, jika Allah mencintai hambanya, mengapa hidupnya penuh ujian? Padahal justru disitulah letak cintanya. Allah tidak membiarkan orang yang ingin masuk surga melenggang tanpa rintangan. Karena surga terlalu mulia untuk diberikan kepada mereka yang tidak benar-benar tulus mencintainya. Ujian adalah cara Allah menyaring keimanan. Allah ingin melihat siapa yang bertahan dalam kesempitan, siapa yang tetap sujud dalam duka, siapa yang bersyukur meski diuji dengan kehilangan. Di saat itulah keimanan tumbuh dan jiwa manusia ditempa, bukan dengan kenyamanan, tapi dengan kesabaran. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya besarnya pahala tergantung pada besarnya ujian, maka jangan kita merasa hina karena diuji. Justru ujian adalah tanda bahwa Allah ingin kita lebih dekat dengannya, dan tidak ada orang yang paling berat ujiannya selain para nabi dan orang-orang syalih." Surga tidak bisa dicapai hanya dengan niat. Ia perlu pembuktian, dan pembuktian itu datang dalam bentuk kesulitan. Ketika salat terasa berat, saat godaan dunia datang bertubi-tubi, ketika kita harus memilih antara kejujuran dan keuntungan, itulah momen yang membentuk kita menjadi ahli surga atau bukan. Sementara jalan ke neraka tak butuh pengorbanan, tak perlu diuji, cukup biarkan diri hanyut. Biarkan lisan berbicara sesuka hati, mata memandang tanpa kendali, hati penuh dengki dan iri. Semua itu tidak memerlukan usaha, tapi semua itu membawa kita menjauh dari rahmat Allah. Ironisnya, banyak yang marah kepada Allah saat diuji. Mereka mengeluh dan menyalahkan takdir, padahal ujian itu bukan bentuk kebencian, tapi peluang. Peluang untuk kembali, untuk bersih dari dosa, untuk naik derajat. Namun karena manusia lebih cinta dunia, mereka melihat ujian sebagai beban, bukan karunia. Ketika kita sabar dalam ujian, Allah membalas dengan ampunan. Setiap air mata yang jatuh karena sabar dihitung, setiap kesulitan yang dilalui dengan tawakal diganti dengan pahala tanpa batas. Maka jangan pernah berpikir bahwa Allah menzalimi kita dengan ujian. Ia sedang menyiapkan kita menjadi penghuni surga. Maka jika jalan hidup terasa berat karena kita menjaga iman, bersyukurlah. Itu tanda Allah sedang mengangkat derajat kita. Sementara mereka yang hidupnya mudah dalam kelalaian, bisa jadi sedang dijauhkan dari Allah tanpa mereka sadari. Jalan ke surga rumit bukan karena Allah tidak sayang, tapi karena Allah sedang menyeleksi siapa yang benar-benar layak dicintai. Syariat sebagai penuntun, bukan penghalang. Banyak orang merasa bahwa ajaran Islam itu membatasi. Tidak boleh ini, tidak boleh itu. Padahal syariat bukanlah belenggu, melainkan penuntun. Ia membimbing agar kita tidak tersesat dalam hidup yang singkat ini. Syariat adalah tali yang menghubungkan kita dengan jalan surga. Tanpa syariat, manusia akan berjalan bebas, tapi menuju jurang kehancuran. Salat 5 waktu, puasa, zakat, menundukkan pandangan, menjaga lisan. Semua itu terlihat berat bagi yang belum memahami tujuannya. Tapi bagi orang yang mengenal Allah, semua itu adalah bentuk cinta. Karena dengan melaksanakan syariat, kita sedang merawat hubungan dengan Sang Pencipta. Jalan ke surga memang tidak bisa dilewati tanpa syariat. Ia adalah pagar keselamatan yang menghindarkan kita dari dosa. Namun dunia hari ini mengajarkan sebaliknya, menganggap syariat sebagai penghalang kebebasan. Maka jangan heran bila banyak yang memilih jalan neraka, karena mereka menolak aturan yang justru menyelamatkan. Ketika seseorang mulai dekat dengan Allah, ia mulai memahami bahwa syariat bukan sekadar hukum, tapi kebutuhan jiwa. Ia mulai merasa tenang dalam ketaatan dan resah jika jauh dari ibadah. Inilah perubahan hati yang Allah berikan kepada hamba yang benar-benar ingin meraih surga. Di sisi lain, mereka yang jauh dari syariat merasa bebas, tapi kebebasan itu semu. Mereka tertawa dalam kelalaian, tapi jiwanya hampa. Dunia mereka tampak indah, tapi hatinya rapuh. Karena hati diciptakan hanya bisa tenang dengan mengingat Allah, dan mengingat Allah hanya bisa sempurna dengan mengikuti syariatnya. Setiap syariat Islam memiliki hikmah.
Ia menjaga kehormatan, melindungi keluarga, menyucikan harta, dan menumbuhkan kasih sayang. Tapi karena nafsu membenci aturan, manusia lebih suka membebaskan diri dari kewajiban. Disitulah awal kehancuran dimulai, ketika manusia menganggap syariat sebagai beban, bukan jalan keselamatan. Orang yang berusaha memegang syariat di zaman ini ibarat menggenggam bara api. Dihina, dikucilkan, bahkan dianggap ekstrim, tapi justru merekalah yang sedang memantaskan diri untuk surga. Karena Rasulullah SAW telah bersabda, Islam datang dalam keadaan asing dan akan kembali asing seperti awalnya. Maka beruntunglah orang-orang yang terasing itu. Maka jangan takut terlihat berbeda karena taat. Jangan merasa malu karena menjaga syariat. Justru kita harus khawatir jika hidup ini terlalu nyaman tanpa ada perjuangan untuk taat. Karena jalan ke surga memang sempit, berliku, dan penuh pengorbanan. Tapi itulah jalan yang benar. Jalan yang menuntun kita kembali kepada Allah. Kenikmatan dosa yang menipu. Salah satu alasan mengapa jalan ke neraka terasa mudah adalah karena dosa sering dibungkus dengan kenikmatan. Ia datang dengan rupa yang menyenangkan, candu hiburan, rayuan syahwat, tawa yang melalaikan, dan kesenangan instan. Dosa tidak pernah datang dalam bentuk yang menakutkan. Ia menyamar dalam kenikmatan sesaat. Manusia diciptakan dengan rasa ingin tahu dan dorongan kenikmatan. Itulah celah yang digunakan oleh setan. Ia memperindah maksiat dan membuatnya tampak ringan. Ia membisikkan, sekali saja tidak apa-apa. Lalu pelan-pelan, hati mulai mati dan maksiat menjadi kebiasaan. Tanpa sadar kita telah menempuh jalan menuju murka Allah. Dosa memberikan sensasi yang cepat, tapi menyisakan kehampaan yang panjang. Hati yang tadinya hidup mulai gelap. Salat menjadi berat. Al-Quran terasa asing. Tangis karena dosa tidak lagi jatuh. Inilah bahaya dosa. Ia menghancurkan hati tanpa kita sadari dan menghilangkan rasa takut kepada Allah. Kenikmatan dunia yang dibangun di atas dosa tidak pernah membawa keberkahan. Harta yang diperoleh dari riba, popularitas yang dibangun di atas kebohongan, cinta yang tumbuh dari zina, semuanya terlihat manis di awal, tapi berakhir dengan kehancuran. Dosa itu seperti racun berlapis madu. Sementara jalan ke surga menuntut kita untuk menolak kenikmatan sesaat, menundukkan pandangan, menjaga lisan, membatasi tontonan, memilih makanan halal, bahkan menolak godaan yang tampaknya sepele. Semuanya memerlukan kekuatan jiwa, tapi justru disitulah kemuliaan seseorang terletak. Hati yang berani menolak dosa adalah hati yang hidup. Ia tahu bahwa kenikmatan dunia tidak sebanding dengan kebahagiaan akhirat. Ia yakin bahwa menahan diri sekarang lebih baik daripada menyesal di akhirat nanti. Karena setiap dosa akan ditanya, dan setiap maksiat akan diminta pertanggungjawaban. Rasulullah SAW bersabda, "Dunia itu penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir, bukan karena Allah ingin menyulitkan kita, tapi karena Allah sedang membersihkan kita dari dosa. Dunia bukan tempat istirahat, tapi tempat perjuangan. Surga tidak bisa dibeli dengan kemalasan dan kenikmatan semu." Maka jangan tertipu oleh kenikmatan dosa. Jangan tertawa dalam kelalaian, karena yang tertawa di dunia karena maksiat bisa jadi akan menangis di akhirat karena azab. Sementara mereka yang menangis karena takut kepada Allah di dunia akan tertawa bahagia di akhirat karena ampunannya. Lingkungan yang menyesatkan. Tidak bisa dipungkiri, lingkungan sangat memengaruhi arah hidup seseorang. Kita menjadi seperti siapa kita bergaul. Jika kita hidup di tengah orang-orang yang jauh dari Allah, maka sedikit demi sedikit kita pun akan terbawa. Inilah salah satu penyebab mengapa jalan ke neraka terasa mudah, karena banyak yang berjalan ke sana bersama-sama. Lingkungan yang buruk tidak selalu terlihat jelas. Kadang datang dalam bentuk candaan kosong, pergaulan bebas, tontonan harian, atau media sosial yang penuh kelalaian. Sedikit demi sedikit, norma berubah. Yang haram jadi biasa, yang maksiat jadi hiburan, dan yang salah tak lagi dianggap dosa.
Di zaman ini menjadi baik berarti siap melawan arus. Karena mayoritas manusia tidak sedang mencari ridha Allah. Mereka sibuk dengan dunia, terpesona oleh ketenaran, sibuk mengejar kesenangan. Dan ketika seseorang mulai taat, lingkungan bisa jadi penghalang. Ia akan dicemooh, dijauhi, bahkan dianggap fanatik. Padahal Allah telah memperingatkan kita untuk menjauhi lingkungan yang buruk. Dalam Al-Quran, Allah menceritakan bagaimana seorang sahabat neraka berkata di akhirat, "Wahai, andai aku tidak menjadikan si Fulan sebagai teman karibku, sungguh dia telah menyesatkanku setelah peringatan itu datang." Quran Surah Al-Furqan 28-29. Lingkungan yang buruk tidak hanya menyesatkan, tapi juga membuat kita nyaman dalam dosa. Kita tidak lagi merasa berdosa saat melihat aurat, mendengar ghibah, atau meninggalkan salat, karena semua orang di sekitar kita melakukan hal yang sama. Ini yang berbahaya ketika dosa menjadi norma dan taat menjadi hal asing. Sementara itu, memilih lingkungan yang baik juga bukan perkara mudah. Kita harus rela meninggalkan teman-teman lama, bahkan keluarga yang membawa kita menjauh dari Allah. Tapi, bukankah surga memang mahal? Bukankah Nabi Ibrahim alaihi salam pun harus meninggalkan ayahnya demi menjaga tauhid? Berada di lingkungan yang baik akan menumbuhkan iman. Ia mengingatkan ketika kita lupa, ia mendorong ketika kita malas, ia menegur saat kita khilaf. Inilah salah satu kunci mengapa sebagian orang tetap istiqamah meski hidup dalam dunia penuh fitnah, karena mereka menjaga siapa yang mereka dekati. Maka jika kita ingin menempuh jalan ke surga, perhatikan siapa yang menemani kita. Pilih mereka yang mendekatkan kita kepada Allah, bukan yang menyeret kita ke jurang neraka. Karena di akhirat nanti, semua hubungan akan terputus, kecuali persahabatan yang dibangun di atas takwa. Istiqamah itu berat tapi dibalas surga. Setelah seseorang mulai menapaki jalan kebaikan, tantangan tidak serta-merta hilang. Justru disinilah perjuangan sebenarnya dimulai, menjaga istiqamah. Karena menjadi baik itu satu hal, tapi tetap konsisten dalam kebaikan itulah yang sangat berat. Itulah sebabnya jalan ke surga terasa rumit, karena istiqamah memerlukan pengorbanan setiap hari. Istiqamah itu menahan diri di saat orang lain bebas. Bangun di sepertiga malam saat dunia masih terlelap. Menundukkan pandangan ketika yang lain memandang bebas. Menjaga lisan saat yang lain bergunjing tanpa batas. Hanya orang yang benar-benar yakin pada Allah yang sanggup terus bertahan dalam kebaikan meski tak populer. Seringkali saat seseorang mulai berubah menjadi lebih baik, ia diuji oleh komentar tajam dari orang-orang terdekat. Sok suci, nggak asik lagi, atau bahkan ditinggalkan karena tidak lagi mengikuti arus pergaulan. Tapi disitulah nilai istiqamah, tetap bertahan meski sendirian, tetap teguh meski disalahpahami. Allah tidak pernah menjanjikan bahwa jalan ketaatan itu mudah. Namun Allah berjanji bahwa setiap langkah kebaikan tidak akan sia-sia. Dalam surat Fussilat ayat 30, Allah berfirman, "Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah, maka malaikat akan turun kepada mereka, seraya berkata, jangan takut dan jangan bersedih, dan bergembiralah dengan surga yang dijanjikan." Istiqamah juga berarti tidak kembali pada kemaksiatan meski peluang terbuka lebar. Ia menahan godaan, mengingat azab, dan berharap pada ridha Allah. Hatinya sadar bahwa setiap pilihan menentukan akhir. Maka orang yang istiqamah adalah mereka yang berani menolak dunia demi akhirat yang lebih kekal. Kadang jalan kebaikan membuat kita terlihat berbeda, tapi tidak apa-apa. Karena menjadi hamba Allah berarti siap berjalan melawan kebiasaan manusia. Dan bukankah Rasulullah SAW juga membawa ajaran yang dianggap asing di masa jahiliyah? Maka menjadi asing di jalan kebaikan adalah warisan para nabi. Jangan kecil hati jika kita jatuh saat berusaha istiqamah. Karena jatuh bukanlah tanda kegagalan, tapi bagian dari proses. Yang terpenting adalah bangkit dan kembali. Allah mencintai hambanya yang terus berusaha, yang menangis karena dosanya, dan tetap memilih taat meski berat. Surga bukan untuk mereka yang sempurna,
tapi untuk mereka yang terus berjuang. Maka biarlah jalan ke surga rumit selama kita tetap melangkah, karena di ujung jalan itu ada cahaya, ada ampunan, dan ada pertemuan dengan Allah yang dirindukan hati setiap mukmin. Penyesalan di akhir tidak berguna. Salah satu hal paling menakutkan bagi seorang hamba adalah ketika penyesalan datang, tapi sudah terlambat. Ketika mata sudah tertutup, ruh telah dicabut, dan kehidupan dunia hanya tinggal nama. Di saat itu, barulah manusia menyadari bahwa jalan ke neraka memang terasa mudah, karena dirinya memilih yang nyaman, bukan yang benar. Al-Quran menggambarkan penyesalan ini dengan sangat jelas. Di hari kiamat, orang-orang kafir dan pendosa berkata, "Wahai Rabb kami, kembalikanlah kami ke dunia, niscaya kami akan beramal syalih." Tapi permintaan itu ditolak karena dunia sudah selesai, kesempatan sudah hilang, dan yang tertinggal hanya penyesalan abadi. Di akhirat nanti tidak ada lagi waktu untuk memperbaiki, tidak ada lagi waktu untuk taubat, untuk menghapus dosa atau memperbaiki salat yang dulu ditinggalkan. Semuanya akan dibuka. Setiap bisikan, pandangan, niat, dan amal akan diperlihatkan dengan gamblang. Hari itu adalah hari hisab, bukan hari usaha. Bayangkan bagaimana jika kita termasuk orang yang sering lalai, lalu tiba-tiba ajal menjemput. Dalam keadaan belum siap, apa yang akan kita bawa? Like dan views di media sosial, harta yang tak sempat kita infakkan, atau waktu yang habis dalam tawa dan maksiat. Semuanya akan ditanya, satu persatu. Allah Maha Adil. Tidak ada yang masuk neraka karena tidak tahu, tapi karena mereka menolak petunjuk, memilih kelalaian, dan menunda-nunda taubat. Padahal peringatan sudah datang dari Al-Quran, dari nasihat ulama, dari kematian orang terdekat, bahkan dari hati yang terus merasa gelisah. Maka jangan tunggu menyesal, jangan tunggu tua, jangan tunggu nanti. Karena ajal tidak menunggu kesiapan kita. Dunia ini tempat untuk berjuang, bukan untuk tenggelam dalam dosa. Setiap hari yang Allah berikan adalah peluang baru untuk berubah dan memilih jalan yang benar. Jika kita merasa jalan ke surga itu berat, ingatlah bahwa Allah sudah menjanjikan bahwa di balik kesulitan ada kemudahan. Dan setiap langkah kecil menujunya pasti diperhitungkan. Selama kita masih hidup, masih ada harapan. Allah membuka pintu ampunan selama nyawa belum sampai ke tenggorokan. Akhirnya, kita yang menentukan kemana arah hidup ini. Mau terus mengikuti arus yang mudah tapi menjerumuskan, atau berani melawan arus demi surga yang abadi. Jalan ke surga mungkin tidak mudah, tapi setiap pengorbanannya bernilai. Dan jalan ke neraka memang mudah, tapi penyesalan di dalamnya tak tertanggungkan. Sekaranglah waktunya memilih. Pada akhirnya, jalan menuju surga bukanlah jalan yang mudah, tetapi juga bukan jalan yang mustahil. Allah memberikan kita berbagai ujian dan cobaan untuk menguji keteguhan iman kita. Meskipun setiap langkah terasa berat, setiap kesulitan yang kita hadapi adalah peluang untuk mendekatkan diri kepadanya, untuk menjadi lebih baik, dan untuk meraih ridha-Nya. Sementara itu, jalan menuju neraka tampaknya lebih mudah, namun segala kemudahan tersebut hanyalah tipu daya dunia yang sementara. Kesenangan yang datang dari hawa nafsu hanya memberikan kebahagiaan sesaat, dan pada akhirnya kita akan merasa kehilangan segala yang kita anggap berharga. Allah menyadari betul bahwa manusia akan tergoda untuk memilih jalan yang mudah dan menyenangkan. Namun, Dia juga memberikan petunjuk-Nya dalam Al-Quran dan Sunnah untuk membimbing kita menuju jalan yang benar. Jalan surga memang penuh dengan ujian, tetapi janji Allah akan ganjarannya lebih besar daripada segala kesulitan yang kita hadapi. Oleh karena itu, kita harus senantiasa menjaga niat dan tujuan hidup kita. Jangan biarkan godaan dunia yang sementara menipu kita. Ingatlah selalu bahwa surga adalah tujuan akhir kita yang abadi, sementara neraka adalah tempat yang tidak layak untuk kita tuju. Sebagai umat Muslim, kita harus memahami bahwa kesulitan hidup ini adalah bagian dari ujian yang harus kita hadapi dengan sabar,
Setiap cobaan adalah kesempatan untuk meningkatkan kualitas iman kita, dan setiap langkah kita yang benar adalah langkah yang mendekatkan kita pada surganya. Ketika kita menghadapi godaan dunia, mari kita ingat bahwa Allah selalu bersama hamba-Nya yang berusaha mengikuti jalan yang benar. Allah akan memberikan pertolongannya kepada siapa saja yang dengan tulus berusaha untuk mencapai surganya, meski perjalanan itu penuh dengan rintangan. Marilah kita berdoa agar diberi kekuatan untuk tetap memilih jalan yang menuju surga, meski ia penuh dengan kesulitan. Semoga kita selalu diberikan hidayah untuk menjauhi jalan yang mudah tetapi menyesatkan dan tetap teguh dalam menjalani kehidupan yang sesuai dengan petunjuk Allah. Akhir kata, mari kita refleksikan hidup kita dan bertanya pada diri sendiri, sudahkah aku memilih jalan yang benar? Mari kita bertekad untuk memperbaiki diri dan terus berjuang untuk surga yang hakiki. Hanya dengan usaha dan keteguhan iman, kita bisa meraih kebahagiaan yang abadi di sisi Allah. Jika kalian merasa bahwa perjalanan ini masih penuh dengan kebingungan dan tantangan, jangan ragu untuk berbagi pandangan, bertanya, atau berdoa bersama kami. Mari kita saling menguatkan dalam menempuh jalan yang benar. Jangan lupa untuk menyukai video ini, berbagi kepada saudara-saudara kita, dan berlangganan untuk lebih banyak refleksi tentang kehidupan dan perjalanan menuju surga. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.